Assalamualaikum, selamat datang kembali di Matematika Sederhana. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023, kembali kita akan membahas lanjutan materi dari bangun ruang sisi datar. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni materi statistika. Masih tetap yang sama, materi untuk kelas 8 semester 2. Langsung saja kita bahas mulai dari pengertian atau definisi statistika. Apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data. Saya tulis dulu. Menganalisis, kata kuncinya itu data. Serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga diperoleh keputusan yang akurat. Dari pengumpulan data ini diperoleh suatu kesimpulan yang akurat. Data. Apa itu data? Data adalah semua keterangan baik berupa angka-angka maupun informasi-informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian atau keadaan. Di sini dapat kita petik sedikit kata-kata penting bahwa data itu berupa angka-angka atau informasi yang diperlukan. Jadi ada dua macam ya. Nah, sebenarnya kata data ini adalah bentuk jamak dari kata datum. Nah, datum ini adalah fakta tunggalnya. Kumpulan datum inilah yang kita sebut dengan data. Ini fakta tunggal, berarti ini fakta jamak atau kumpulan dari fakta tunggal. Nah, itulah data. Sementara banyaknya data yang dikumpulkan, misalkan dalam suatu penelitian atau observasi, itu disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu banyak data ya. Atau jumlah data yang dikumpulkan pada saat melakukan riset, penelitian atau observasi. Selanjutnya adalah jenis data. Data berdasarkan jenisnya dibagi atas dua macam atau terbagi atas dua macam. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif. Nah, data kuantitatif, data yang berupa bilangan atau nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya, misalnya jumlah penduduk di suatu desa. Terbilang misalnya 2.325 jiwa. Itu adalah contoh data kuantitatif. Sementara data kualitatif adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Misalnya, kualitas sepatu olahraga di toko A itu semuanya berkualitas menengah. Nah, itu adalah contoh data kualitatif. Selanjutnya adalah cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan yang pertama mencacah, yang kedua mengukur,
Dan yang ketiga, mencatat atau biasa disebut tally. Yang pertama adalah mencacah. Contohnya, mengumpulkan banyaknya jumlah siswa di dalam kelasmu sendiri. Nah, itu mencacah. Kalau mengukur, misalnya menghitung atau mengukur berat badan siswa di dalam kelas, itu mengukur. Atau mengukur tinggi siswa di kelasmu, itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengukur. Yang ketiga, mencatat atau tally. Ini biasa dilakukan pada saat rapat ya, atau pada saat pemilihan ketua kelas, pemilihan RT, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya dilakukan pengumpulan data dengan cara mencatat atau tally. Biasa dibuat, nah seperti ini, 4, 5. Ini tally namanya, penggunaan turus atau tally. Selanjutnya adalah mengurutkan data tunggal. Contohnya, terdapat data berat badan 15 orang dalam satuan kilogram. Beratnya itu 39, 37, 36, 45, 40, 38, kemudian 44, 38 lagi, 34, 42, 47, 34, 35, 46, dan 43. Nah, berdasarkan data ini, tentukanlah misalnya berat badan yang terendah dan berat badan yang tertinggi. Ini paling ringan dan paling berat. Pertama, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Data diurutkan. Mulai dari yang terkecil 30, 34 sebanyak 2 kali 34, 35, 36, 37, 38 2 kali, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Nah, berat badan yang terendah atau yang paling ringan itu adalah 34 kg. Ini yang paling ringan atau paling rendah. Berat badan yang tertinggi atau yang paling berat adalah 47 kg. Ini yang paling berat. Nah, demikianlah cara kita mengurutkan data tunggal dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Yang terakhir, yang keempat adalah sampel dan populasi. Yang pertama, populasi dulu. Populasi. Apa itu pengertian dari populasi? Populasi itu adalah kumpulan seluruh objek yang lengkap. Nah, jadi harus lengkap ya. Kumpulan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Jadi kumpulan semua objek atau seluruh objek yang akan dijadikan objek penelitian yang akan diteliti. Ini populasi. Sementara sampel, nah kalau sampel ini bagian dari populasi. Bagian dari populasi yang akan diamati atau yang diteliti sehingga dapat mewakili keseluruhan objek penelitian atau populasi.
Sehingga kalau orang meneliti sesuatu, mereka tidak akan mengambil secara keseluruhan atau populasinya, karena ini ruang lingkupnya sangat besar sekali. Cukup diambil sampel dalam populasi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum. Contohnya misalnya mahasiswa akan melakukan penelitian tinggi badan siswa atau tinggi dari tubuh siswa SMP di suatu provinsi K misalnya. Mahasiswa meneliti tinggi badan siswa SMP di provinsi K. Nah, maka populasinya adalah seluruh siswa yang ada di provinsi K. Saya ulangi, populasinya adalah seluruh siswa SMP yang ada di provinsi K. Nah, itu populasinya. Populasinya seluruh siswa yang ada di provinsi K. Sementara sampelnya adalah beberapa siswa, ya, beberapa siswa yang diukur tinggi badannya, ya, yang diukur tinggi badannya yang ada di provinsi K. Nah, itulah pembahasan awal materi statistika, mulai dari definisi statistika, data, mengurutkan data tunggal, sampel, dan populasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Tetap semangat dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum.